Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Semestinya di edisi kali ini kita akan berbicara tentang Merdeka Belajar pada bagian kedua. Namun, kali ini kita akan berpikir dan bernalar serta berbicara tentang mata pelajaran sejarah yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan terkait isu penghapusannya dari kurikulum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada hampir semua bangsa dan negara di dunia ini, salah satu upaya untuk terus menggelorakan nasionalisme, semangat juang, kebanggaan dan kehormatan bangsa dan negara tersebut adalah dengan menggunakan peristiwa sejarah, tokoh sejarah, atau hal-hal hebat yang pernah dilakukan oleh bangsa tersebut di masa lalu. Kita misalnya melihat sebutan Paman Sam bagi Amerika untuk mengenang kedermawanan seorang pahlawan pada perang di Amerika. Atau sebutan Oranye, tim Oranye bagi Belanda untuk mengenang William Oranje dalam perang kemerdekaan Belanda. Nah, semangat itulah yang ingin terus dikobarkan, diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Artinya, peristiwa dan tokoh sejarah itu digunakan sebagai alat pemersatu sekaligus memori kolektif suatu bangsa untuk menggelorakan semangat juang bangsa tersebut di masa sekarang ini. Indonesia sebagai sebuah negara besar yang juga punya perjalanan sejarah yang sangat panjang, tentu juga mempunyai memori kolektif yang bisa menggelorakan semangat juang itu. Bahkan di Indonesia, hampir setiap daerah itu punya kebanggaan-kebanggaan yang berasal dari sejarahnya. Kita juga kemudian punya kebanggaan sebagai bangsa pejuang karena kita tahu dari catatan sejarah, nenek moyang kita adalah seorang pelaut ulung yang dengan keberanian, dengan gagah menyeberangi samudra, menaklukkan ganasnya gelombang lautan. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena kekayaan yang dimiliki yang telah menjadi incaran banyak negara. Dan dengan keberanian dan dengan pantang menyerah, kita mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan itu dengan mencucurkan darah dan air mata. Semangat-semangat itulah yang kemudian ingin terus kita gelorakan di masa sekarang ini. Bahkan kalau kita memperhatikan sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya di masa kolonial, mata pelajaran sejarah itu merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik. Bahkan mata pelajaran sejarah itu digunakan sebagai alat untuk membangun citra pemerintah kolonial Belanda di mata masyarakat Indonesia, untuk membangun kesan baik pada masyarakat Indonesia. Karena itu tidak mengherankan dalam historiografi kolonial, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sering disebut sebagai pemberontakan. Itu adalah sebuah terminologi, sebuah istilah yang sengaja digunakan oleh Belanda untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia pada waktu itu untuk melihat berbagai perlawanan tersebut sebagai upaya yang dilakukan oleh pengkhianat pemerintah. Artinya, mata pelajaran sejarah itu punya kedudukan yang sangat-sangat strategis untuk membangun sikap positif, cinta tanah air, nasionalisme pada peserta didik. Semua kebanggaan itu kita dapatkan dari catatan sejarah. Karena itu, ketika beberapa pekan terakhir ini dunia pendidikan tanah air diributkan oleh isu
penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum sangat dimaklumi bila banyak pihak menjadi marah. Sangat dimaklumi bila masyarakat sejarah Indonesia maupun asosiasi guru sejarah atau siapapun yang menyadari pentingnya sejarah menjadi sangat berang ketika muncul wacana atau isu penghapusan tersebut. Kemarahan mereka tentu bukan soal kapling pekerjaan mereka yang akan hilang, tapi jauh lebih mendasar adalah bagaimana nasib perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang ketika masyarakatnya menjadi buta sejarah. Di tengah menguatnya politik identitas, bahaya disintegrasi yang senantiasa mengintip, radikalisme yang cenderung menguat, tentu isu penghapusan mata pelajaran sejarah bisa kita pandang sebagai sebuah langkah bodoh yang menimbulkan kemarahan. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa cara terbaik dan termudah untuk menghancurkan suatu bangsa adalah mencabut masyarakatnya dari akar sejarahnya, dari akar budayanya. Di saat itu mereka akan kehilangan jati dirinya, kehilangan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Entah dari mana dan bagaimana kebenaran isu tersebut, karena Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membantah kebenaran isu tersebut. Bahkan Mendikbud meyakinkan bahwa tidak ada rencana apapun untuk menghapus mata pelajaran. Walau di tengah masyarakat beredar draft penyederhanaan kurikulum dengan penghapusan mata pelajaran sejarah. Secara prinsip dan secara pribadi, saya juga termasuk orang yang sangat-sangat tidak setuju dengan isu itu. Terlepas dari apapun tingkat kebenarannya, sudah muncul sebagai wacana atau isu saja sudah merupakan sebuah kesalahan besar. Kalau Menteri Nadiem telah membantah kebenaran isu tersebut, tentu harus ditelusuri sumber kebenaran draft yang telah membuat gaduh tersebut. Bahkan dalam prinsip praduga tak bersalah, kita patut mencurigai ada upaya sistematis untuk mencabut bangsa ini dari akar sejarahnya. Namun, terlepas dari itu semua, peristiwa ini harus menjadi sebuah refleksi penting bagi semua insan sejarah, terutama dalam mengelola proses pembelajarannya. Kalau pembelajaran sejarah hanya sekedar memberikan fakta dan data tentang kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, sejarah tentu akan menjadi ilmu yang sangat membosankan dan menjemukan. Karena sejarah hanya memperlakukan otak manusia sebagai tempat untuk menyimpan, bukan untuk berpikir. Pelajaran sejarah harus menjadi sarana bagi bangsa ini untuk melakukan refleksi besar atas segala peristiwa dan kejadian maupun keputusan yang diambil oleh kita, baik secara individu maupun dalam kehidupan kolektif sebagai bangsa. Karena bila dicermati perjalanan kita pada hampir semua bidang kehidupan berbangsa, kita menjadi sebuah bangsa yang sangat buta akan sejarah, yang sering berkubang pada persoalan dan masalah yang sama dari waktu ke waktu. Artinya, ada yang salah dengan kesadaran bersejarah pada bangsa ini. Dan ini harus dibenahi bersama, khususnya masyarakat sejarah di Indonesia. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini,
karena ini hanya logika satu sisi. Namun kita semua sepakat, sejarah memiliki peran strategis untuk membangun jati diri bangsa ini. Dan itu harus dimulai dari dalam kelas-kelas pembelajaran sejarah dengan membangun kesadaran bersejarah pada peserta didiknya. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.